Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM 107 Pro 2 FM tarakan teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, senang banget ya akhirnya ketemu lagi bareng aku Wira Aziz teman Pro 2. Spesial kali ini di Spada Selamat Pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, kalau kamu pantengin Instagram kita di RRI Pro 2 Tarakan ya, pasti udah tahu dong spesial hari ini teman Pro 2 kita bakal membahas keseruannya dari salah satu sekolah yang ada di Kalimantan Utara, yaitu SMA Al Khairat Tanah Tidung Suditur lintas kabupaten kota nih teman Pro 2. Sudah hadir teman Pro 2 3 gestar kita hari ini. Di studio bareng aku di sini ada Kak Said Abdul Qadir. Halo, selamat pagi Kak. Halo Kak. Halo, oke. Nah, teman Pro 2, Kak Said Abdul Qadir ini selaku ketua rombongan studi tour dan juga pembina pondok pesantren dan guru SMA Al Khairat Tanah Tidung ya. Dan di sampingnya di sebelah kanan ya ada Ahmad Yasin Mujibur Rahman. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Oke, mungkin boleh dekat mic lagi ya. Dan teman Pro 2, Ahmad Yasin Mujibur Rahman ini sebagai wakil ketua OSIS, benar? Sekarang udah kelas berapa nih? Saya sekarang sudah menduduki kelas 11. Oke, kelas 11. Kemudian di samping kiri ada Kak Habibi Al-Fajri selaku ketua OSIS. Halo, selamat pagi. Oke, aku panggilnya Habibi ya. Oke, nah teman Pro 2, tentunya acara ini ya bisa kamu saksikan di YouTube RRI Tarakan Official dan bisa juga kamu dengerin di aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di App Store dan juga Play Store. Oke, sebelum kita bahas lebih dalam lagi tentang SMA Al Khairat Tanah Tidung Studi Tour lintas kabupaten kota, aku pengen ngobrol bareng Kak Qadir dulu nih. Oke, Kak, ini kan belum banyak mungkin ya yang tahu, apalagi pendengar kita belum banyak yang tahu tentang SMA Al Khairat Tanah Tidung gitu, mungkin masih asing. Boleh nggak diperkenalin dulu ke kita, diceritain bagaimana sih latar belakang dari SMA Al Khairat Tanah Tidung ini seperti apa? Silakan. Ya baik Kak. Jadi SMA Al Khairat Tanah Tidung ini merupakan salah satu sekolah yang di bawah dinas pendidikan, tapi berbasis pondok pesantren. Oh, oke. Ya. Jadi di dalamnya ya semua anak siswa-siswanya itu diasramakan. Jadi dia pondok, hanya saja sekolahnya SMA, jadi dinas pendidikan. Kebetulan memang SMA ini didirikan pada 8 Oktober tahun 2021. Oke, oh berarti baru-baru juga ya, Baru, 2021. ya. Oke, keren nih. 2021. Cuma memang pertamanya kan pondoknya dulu ya. Oke. Pondoknya dari 2018, kemudian SMP, karena minat masyarakat yang kayaknya nih ingin melanjutkan, makanya akhirnya kita buka SMA-nya di tahun 2021. Ya, kebetulan memang bisa dibilang untuk Kabupaten Tanah Tidung SMA pertama berbasis pondok pesantren tuh ya kita. Oh, Gitu. keren banget. Jadi awalnya SMP ya. Akhirnya ada permintaan dari masyarakat yang pengen melanjutkan, akhirnya didirikanlah untuk SMA sendiri. Betul. Keren banget. Kalau untuk visi misinya sendiri Kak, seperti apa tuh? Kalau visi misi kita di SMA itu kalau visi ya, itu yang jelas visinya kita itu mewujudkan siswa-siswa yang berprestasi khususnya, terus yang bibit unggul begitu kan. Oke. Ya, karena memang banyak di program kita yang contohnya seperti kita kan yang SMA itu bekerja sama juga dengan pihak pondok. Bagaimana caranya biar siswa-siswanya kita ini nanti di setiap tahunnya itu ada pengabdian di masyarakat. Oh, ada pengabdiannya. Ada. Wah, keren banget 1 nih tahun, teman ya. Pro 2. 1 tahun ya pengabdiannya. tahun, ya. Oke, setelah itu Ya bagi yang mau melanjutkan kuliah silahkan. Ya. Oke, sebelum aku lanjut ngobrol seru-seru lagi sama Kak Qadir, aku pengen sapa dulu nih, ada Habibi dan juga Yasin. Oke, pertama aku ke Yasin dulu. Yasin, ini kan sekarang udah SMA kelas 11 ya. Nah, awal mulanya bisa masuk di SMA Al Khairat Tanah Tidung itu seperti apa? Apakah pilihan sendiri dari banyaknya sekolah gitu ya? Kenapa memilih untuk masuk di sini? Apakah memang pilihan dari hati sendiri atau didorong dari orang tua? Gimana? Jadi pertamanya setiap orang kalau memasuki daripada sebuah sekolah itu pasti
dikasih tahu dari orang tua dulu. Cakep. Kemudian ada rasa tertarik dari Oke. hati sendiri untuk masuk, apalagi basis dari sekolah tersebut itu adalah basis agama dan umum. Jadi bisa diambil dua-dua dalam sekaligus. Jadi itu Oke. menurut saya adalah sebuah bentuk yang mana itu sangat memudahkan kita untuk mengenal daripada ilmu agama dan ilmu dunia. Masya Allah, Nah. teman Pro 2 ya. Jadi kalau pengen cari calon boleh nih ke SMA sini teman Pro 2, keren banget. Oke, nah kalau dari Habibie sendiri seperti apa? Apakah sama dengan Yasin atau beda pendapat sendiri nih, gimana? Kalau dari saya itu memang dari keinginan sendiri. Jadi habis lulus SD itu saya kasih tahu orang tua saya mau masuk pondok. Oke. Nah, di situ sudah mau masuk pondok, tapi ada halangan. Apa tuh halangan? Kayaknya seru nih teman Pro 2. Saya sakit di situ, terkena penyakit. Jadi di situ sudah mau masuk pondok, sudah didaftarkan. Cuma Oke. karena ayah saya sakit, jadi saya disekolahkan umum dulu. Oke. Nah, setelah itu baru saya lanjut pondok setelah saya sembuh. Masya Allah, panjang banget ceritanya ya. Tapi ya itulah seru banget ya Kak ya. Tapi kalian berdua sendiri bangga nggak menjadi santri di SMA Al Khairat ini? Bangga. Pasti bangga banget dong ya. Sangat bangga sekali. Keren banget. Nah, aku pengen lanjut lagi ke Kak Kadir. Kak, aku penasaran banget juga mungkin sama teman Pro 2 yang muncul pertanyaan, gimana sih sistem pendidikan dan juga kurikulum yang diterapkan di pesantren Al Khairat Tanah Tidung? Seperti apa kurikulum yang ditetapkan? Ya, jadi kurikulum yang kita pakai itu ada 2 kurikulum, Kak. Serius? Ya, Dua? Jadi, Oke, apa aja tuh? Jadi ada kurikulum dari Dinas Pendidikan, kita pakainya di SMA. Oke. Sama ada kurikulum yang namanya kurikulum Al Khairat dari pusatnya kita. Dari pusatnya Ya. sendiri. Oke. Ada nggak sih perbedaan tersendiri dari kurikulum pendidikan ini sama kurikulum Al Khairat tadi? Sebenarnya mirip-mirip aja, karena kan memang kita di Al Khairat sendiri memang dari dulunya itu selalu bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, bahkan Kemenak Iya. untuk bisa ada sekolah umumnya gitu. Oke, tapi ini juga Kak menjadi pertanyaan, sebenarnya apa sih yang menjadi pertimbangan gitu ya? Akhirnya memilih 2 kurikulum gitu kan, biasa kita 1 kurikulum aja keteteran gitu ya. Apalagi ini waduh kebayang banget, itu gimana Kak? Apa pertimbangannya? Pertimbangannya itu yang pertama yang paling jelas itu ya karena kita kan basisnya pondok ya. Jadi paling tidak harus ada kurikulum pondok kita nih yang diatur gitu. Oke. Makanya kita pakainya kurikulum dari pusatnya kita gitu. Oke, nah tadi juga sempat dibahas ya bahwa SMA Al Khairat Tanah Tidung ini merupakan sekolah umum yang berbasis pondok pesantren. Ya, Nah, betul. yang pengen aku tanyain seperti apa aja nih program keagamaan yang ditawarkan pesantren Al Khairat Tanah Tidung? Salah satunya saja, Ya. contohnya kita ada yang namanya program Muhadharah namanya. Oke, itu seperti apa? Mungkin boleh dijelasin. Itu sebenarnya kalau kita mau bahas ya singkatnya latihan pidato. begitu. Oke, Ya, latihan pidato itu ada memang yang ngajarin khusus ya? ada. Jadi Wajib nggak semuanya? itu wajib karena kita itu kan setiap minggunya, Oke. kebetulan kita di malam Kamis itu biasanya. Jadi masing-masing kamar itu pasti nanti ada yang wakilin. Satu orang gitu, ya. Oke, seru banget nih. Oke, aku pengen nanya ke Yasin. Yasin, kan ini pondok pesantren ya. Boleh nggak di-spill dulu apa aja nih kegiatannya Yasin dari pagi sampai malam gitu di pondok pesantren? Gimana? Ya, jadi kalau menurut dari saya pribadi, kami itu ketika sudah dari pagi aja dulu saya jelaskan Oke, iya boleh. Dari pagi kami itu sekitar jam 3 jam 4 itu sudah dikasih bangun untuk Wah. melaksanakan daripada kegiatan rutinan seperti sholat tahajud dan siapa tahu ada pelajaran yang ingin dipelajari kembali, itu waktu yang cocok bagi menurut saya. Selanjutnya kalau sudah selesai dari sholat subuh, nanti dilanjutkan dengan pelajaran tambahan daripada kelas pondok atau kelas agama sebelum menuju ke kelas umum atau kelas sekolahnya. Nah, di situ Oke. dibahas tentang Dibahas, agama, ya. terkhususnya pelajaran fikih. Yang mana pelajaran fikih ini adalah salah satu pelajaran yang utama sekali bagi pondok pesantren, yang mana menunjang daripada keagamaan bagi setiap siswa yang ada di situ.
Oke. Itu sekitar sampai jam 7 pagi. Jam 7. Ya, setelah itu dilanjutkan untuk sarapan dan bersiap-siap untuk pergi ke sekolah. Oke. Jauh nggak dari sekolahnya ke tempat penginapannya gimana? Oh, enggak jauh, Nggak satu jauh kompleks ya. saja. Satu kompleks Satu saja. kompleks saja. Oke. Nah, kalau Habibi, dari banyaknya kegiatan yang di pesantren, apa nih kegiatan yang paling kamu suka banget nih? Dari saya tuh kegiatan yang paling saya suka tuh maulid. Maulid. Setiap malam Jumat tuh kami ngadakan maulid. Oh, setiap malam Jumat. Ya, Menarik nih teman Pro 2. Kenapa? karena ya di situ kami bersolawat sama Nabi. Masya Allah, keren banget. Oke, aku lanjut ke Kak Kadir. Kak, tadi kan seru banget nih dibahas tentang kegiatan-kegiatannya di SMA Al Khairat ini. Aku juga penasaran kalau dari segi fasilitasnya. Nah, seperti apa fasilitas yang disediakan untuk para santri di pesantren Al Khairat Tanah Tidung ini? Iya, jadi Kak, yang jelas yang pertama itu ya asrama ya. Oke, karena ya, betul. mereka kan harus tinggal di Benar. dalam. Memang ada yang sempat nanya juga, katanya kenapa nggak dibolak-balik aja gitu. Nah, karena emang dari awalnya kita niatnya kan memang pondok ya. Iya. Jadi dengan lihat situasi yang ada, ini kalau sampai bolak-balik ini malah kita yang sakitnya. Bener, dan nggak kerasa vibes-nya santri juga Betul, gitu ya kalau betul. bolak-balik. Tapi Kak, ada nggak sih yang ngantarin anaknya SMA di situ tapi kayak gini, Pak boleh nggak anak saya bolak-balik aja, nggak usah tinggal di sini? Ada nggak yang kayak gitu? Dulu sempat ada yang nanya Ada, memang. Jadi cuma ya kita sepakat. Sepakat. Pokoknya semua harus di dalam. Semua harus dalam ya. Ya, kebetulan kan juga dulu saya pernah dapatkan juga yang vibes-nya seperti itu. Oke. Saya pernah tugas di satu tempat yang dia pondok, cuma Iya. awalnya kayaknya bebas begitu. Bebas. Akhirnya ya kita yang biasanya mendidik di dalam karena mereka bertemu dengan teman-temannya yang dari luar, akhirnya kembali itu nol lagi. Nol lagi Nah. ya. Jadi emang bener-bener harus di dalam pondok gitu ya, Harus. biar apa namanya, semua kegiatannya itu dipantau gitu. Ya, dan bukan hanya harus sih Kak, tapi wajib. Wajib. Oke, Kak, aku juga berdasarkan informasi yang aku terima ya, Sekolah Khairat Tanah Tidung ini semua santrinya adalah laki-laki, nggak ada perempuan. Emang benar? Ya, itu 100% benar. Kenapa coba? Karena kita memang sudah biasanya dari dulunya itu, apalagi kan kita bisa lihat juga ya, maksudnya hampir di seluruh Indonesia, Iya. kita memang biasanya yang namanya pondok itu kan dipisah ya. Iya. Kalau yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri. Nah, kebetulan kita masih fokusnya ya ke laki-laki gitu. Jadi emang belum kepikiran mau buka putri gitu. Belum kepikiran ya. Iya. Tapi sejauh ini pernah nggak ada yang pengen daftar yang putri gitu? Sempat ada, Sempat ada. Aduh. minat juga ada ya, cuma itu. Makanya kita bilang ya sudahlah, kita kapan-kapan nih kalau misalnya ternyata minatnya banyak, bisa nih dipikir-pikir coba buka yang putri. Kalau kata kan. aku sih harus ya. Oke, teman Pro 2 ya, seru banget ngobrol pada hari ini teman Pro 2 bareng Kak Said Abdul Qadir, ada juga Habibi dan juga Yasin. So teman Pro 2 ya, nanti kita bakal lanjut lagi Kak ya, ada banyak banget pertanyaan, rasa penasaran yang pengen aku ungkapin gitu ya. Nanti kita bakal kembali lagi setelah kita break dan dengerin ini ya. .1 Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin nih lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo.
Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Tujuh Pro 2 FM, tarakan teman terbaik kamu, masih bareng Wira di sini, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi nih Kak, ngobrol bareng. Aku juga tadi kita sudah banyak banget bahas ya. Ternyata ini didirikan di 2021 dan nggak jauh banget nih sama sekolah-sekolah lain, nggak ketinggalan maksudnya, tapi keren banget nih. Nah, untuk saat ini Kak, berapa sih total santri yang ada di SMA Al Khairat Tanah Tidung? Kalau SMA itu kurang lebih ada 30. Oke, 30. Ya, khusus yang SMA tapi. Nah, tapi kalau kita mau gabungkan total sama yang SMP-nya ya kurang lebih 90-an orang. 90-an lah ya. Nah, kalau untuk total tenaga pendidiknya? Untuk tenaga pendidik itu kita terbagi 3. Ada yang di SMA, ada yang di SMP, dan bahkan ada yang di pondoknya sendiri gitu. Ada pondok sendirinya ya. Oke, dan kali ini yang paling menarik ini adalah studi tur lintas kabupaten kota. Nah, studi tur ini kan juga merupakan terobosan yang dilakukan di tahun 2023 Kak ya. Dan di tahun ini akhirnya berkesempatan untuk dilakukan lagi. Nah, sebenarnya apa sih tujuan utama dari kegiatan ini gitu? Ya, jadi Kak, sebenarnya studi tour ini kita laksanakan yang pertama itu untuk biar siswa-siswanya kita ini bisa sharing sama siswa yang lain gitu. Oke. Nah, kemudian apalagi kan ditambah mereka ini kan di pondok ya, tidak pernah berinteraksi dengan orang. Iya. Jadi akhirnya di tahun ini kita coba kita coba ke Tarakan, siapa tahu apalagi OSIS sama OSIS kan bisa saling sharing itu. Siapa tahu mungkin ada program yang bisa mereka ambil yang bagus dari sekolah-sekolah yang lain. Oke, nah ini kan juga terobosan di tahun 2023, artinya tahun kemarin juga sudah terlaksana dong gitu. Nah, kali ini apa yang membedakan tur kemarin dengan tur kali ini? Ya, jadi yang membedakan kalau tur kemarin kita masih di dalam kabupaten. Kabupaten, itu di mana ya? Kita kemarin di Kecamatan Sesayap Hilir namanya. Jadi ada satu kecamatan. Nah, akhirnya di tahun ini kita coba lintas kabupaten kota gitu. Masih seprovinsi tapi beda kabupaten.
Beda kabupaten. Ya, Nah, itu kegiatannya kayak kota. seperti apa aja, Kak? Sebenarnya kalau kita bahas dari awal, yang jelas kita itu ada yang namanya sesi sharing nih antara OSIS dan OSIS. Oh. Kemudian juga ya kita bikin misalnya futsal, persahabatan nih Oke, antara sekolah. Oke. Kemudian juga sebenarnya tujuan utamanya itu ya biar mereka tuh bisa terbuka bagaimana sih kehidupan di luar nih. Biar tidak terlalu kaku kan kalau Oke, ya. benar. Bisa mengikuti zaman, perkembangan Betul. zaman lah ya, biar Iya. nggak terlalu kaku gitu. Emang batu kaku. Oke, nah ini Kak yang berangkat ke Tarakan mengikuti study tour ini ada berapa orang semuanya? Kalau total siswa dan gurunya ya kurang lebih 35 orang. 35 Kurang ya, lebih, 35. Nah, aku juga penasaran apakah mereka yang diberangkatkan ikut study tour di Tarakan ini juga melalui proses seleksi atau bisa nih siapa aja yang mau ikut gitu? Kita memang targetnya seluruh SMA. Seluruh SMA. Gitu ya. Oh, oke. Nah, ini juga penasaran banget Kak, dari banyaknya tempat, kenapa akhirnya memilih kota Tarakan? What happened? Ada apa di Tarakan gitu? Jadi yang pertama karena kan kita ini kan kasih mereka tugas ya, apalagi dari guru sejarahnya nih mengasih tugas nih, apa kira-kira yang bisa dieksplor. Oke. Nah, akhirnya kita pikirkan di Tarakan ini kan salah satu tempat yang bahkan masuk kita semua tahu lah bahwa bagaimana perjuangan pada saat itu dan salah satu tempat yang memang masih ada peninggalan. Oke, betul. Kebetulan juga ya lebih dekat kan, jadi akhirnya kita milihnya ke Tarakan dulu. Oke, dan teman Pradua tadi aku udah lihat ya kayaknya Yasin sama Habib ini dari tadi pengen banget ngobrol teman Pradua, tapi ditahan dulu ya. Kamu bagian terakhir banyak banget pertanyaan buat kamu, sabar. Oke, kita lanjut lagi bareng Kak Kadir ya. Aku juga mau tahu nih Kak, ternyata kemarin kegiatan ini dilaksanakan sejak 16 November ya, sejak 16 November sampai di Tarakan dan ini rencana sampai tanggal 21, benar? Ya betul. Nah, berarti udah sepekan ini udah berkunjung kemana aja nih? Jadi dari awalnya kita sudah berkunjung ke rumah adat dulu. Ke rumah Yang pertama adat. ya. Oke. Karena apalagi maksudnya kita kan Kabupaten Tanah Tidung ya. Tanah Nah, Tidung. jadi akhirnya kita ke rumah adat Tidung untuk explore nih. Iya. Bagaimana sih sejarahnya suku Tidung ini pertama. Nah, terus habis itu kita juga sudah ke Lantamal. Ke Lantamal, Ya. oke. Ke Lantamal udah. Baru 2 tempat, apa ada lagi yang sudah dikunjungi Yang beberapa sudah hari ini? dikunjungi. Terus kita sudah ke MA Al Khairat juga. Karena kita satu nih. Sama-sama. Ya, jadi Iya. akhirnya kita Oke. bersilaturahmi. Kemudian kita ke SMA IT juga Ulul Albab nih yang Iya. dekat sini. Iya. Ya untuk explore juga ya antara OSIS nih bagaimana. Terus kemarin kita ke perpustakaan. Ya biar pengetahuan bertambah lagi. Mantap, betul nih, aku setuju, aku anak perpus soalnya. Oh, cocok banget. Oke, nah ini Kak, kan selaku ketua rombongan studi tour, nah aku juga pengen tahu nih, ada nggak sih tantangan yang dihadapi dalam menyelenggarakan kegiatan ini gitu? Yang pertama, yang paling jelas itu biaya awalnya. Kita sempat hampir batal karena kan, ini kalau kita mau bawa satu SMA kan ini butuh biaya. Akhirnya kita sepakati gitu. Bagaimana nih? Kita studi tour ke Tarakan tapi ya sudah kita patungan saling bantu-bantu. Nah akhirnya mereka mau dan jadilah. Keren banget loh, mandiri banget loh teman Pradua ya. Apalagi juga siswa-siswanya, santri-santrinya ini juga mau gitu patungan gitu, kayak keren banget. Tapi Kak sebenarnya sebelumnya ada nggak sih kepikiran bakal kerjasama dengan pemerintahan seperti itu? Apalagi kan ini juga salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Tanah Tidung Kak, kayak gitu. Sebenarnya sih ada, cuma kan kita mau coba dulu nih. Kalau kita sudah tidak mampu kan baru. Nice, mandiri banget waktu dicontohin. Nah, kali ini aku pengen ke siapa dulu nih ya? Ke Yasin dulu deh.
Oke, Yasin, apa yang paling menarik yang kamu pelajari selama study tour di Tarakan ini ya? Yang menurut saya paling saya suka daripada kegiatan study tour ini, kunjungan yang pertama itu di Balai Adat Tidung. Oh iya, apa yang bikin kamu menarik banget di situ? Karena di sana adalah ada sesuatu yang tidak pernah kita dapati di tempat kita. Makanya ketika sampai di sana, apalagi pemandangannya itu sangat memanjakan mata. Asik. Kalau yang awalnya di pondok pesantren cuma lihat buku terus gitu ya. Oke. Nah, kalau dari Habibi sendiri seperti apa, Bibi? Apakah sama tempat favoritnya dengan Yasin atau ada beda sendiri nih? Beda sih. Oke, apa tuh? Saya lebih suka ke Lamtamal. Kenapa? Karena jangan-jangan pengen jadi tentara nih. Ya. Oh iya, benar. Saya jujur lebih suka lihat kayak sejarah-sejarah orang dulu gitu, kayak sejarah Belanda, kayak museum juga saya suka juga. Oke, nah kalau dari kamu pribadi, Habibi, ada nggak tantangan yang kamu hadapi selama studi tour ini? Nggak ada sih. Nggak ada, aman-aman, mulus-mulus aja aman ya? Aja, mulus aja. Oke, sejauh ini ya? Nggak ada. Oke, insya Allah aman ya beberapa hari ke depan, sampai pulang nanti ya. Nah, kalau dari Yasin sendiri, bagaimana Yasin? Ada nggak tantangan? Kalau dari saya sendiri, alhamdulillah untuk sampai sekarang itu tidak ada tantangan yang menurut saya itu susah. Karena apalagi ditambah kami saling merangkul antara satu dengan yang lain. Jadi itu bagi saya adalah salah satu jawaban atau salah satu kemudahan yang mana tidak akan memberikan dampak tantangan yang serius bagi kami semua. Oke, keren banget. Tapi Kak Qadir, kayaknya Yasin ini jiwa sosialnya tinggi banget gitu ya. Keren. Nah, aku juga pengen nanya lagi ke Habibi. Bibi, dari beberapa tempat yang dikunjungi di Kota Tarakan bukan cuma tempat wisata dong ya, pasti juga ada beberapa sekolah. Nah, aku pengen tahu, sebutin salah satu tempat favorit kamu dari tempat wisata sama sekolah yang udah dikunjungin selama studi tour di Tarakan beberapa hari ini. Kalau dari selain Lantamal yang tadi ya. Oke. Kalau dari tempat yang dikunjungi itu selain dari Lantamal, Balai Adat juga sih. Balai Adat juga. Oke. Karena menarik banget menarik ya. Juga, ada banyak banget budaya di situ yang bisa kita tahu dan adat-adat gitu ya Kak ya. Nah, kalau dari Yasin bagaimana? Kalau menurut saya, jangan bilang masih Balai Adat. Jangan. Selain dari Balai Adat tadi, paling saya suka itu ketika kunjungan antar sekolah. Kenapa? Di DMA Al-Khairat ataupun di SMA IT. Karena menurut saya dengan kita berkunjung di sana ada wawasan baru yang kita terima. Wawasan baru yang diterima. Apalagi OSIS-OSISnya di sana sangat aktif, itu menjadi suatu contoh yang bisa kita ambil untuk kita pelajari khususnya untuk sekolah kita. Oke, keren banget. Dan ini juga ada hadir langsung ketua OSIS dan wakil ketua OSISnya ya. Nanti udah kepikiran belum nanti pas pulang ke Tanah Tidung nih ya, ke SMA Al-Khairat, bakal kayaknya sampai sana aku langsung eksekusi kegiatan ini nih. Ada nggak kepikiran ide-ide yang udah didapatkan dari teman-teman OSIS yang ditarakan? Ada. Ada, apa tuh? Kayaknya mau rombak ke lebih baik lagi. Kayak kemarin kan kayak masih kurang karena kami dapat pelajaran lagi dari OSIS sekolah lain. Kami mau kasih lebih bagus lagi OSIS di sekolah kami. Tapi kalau Habibi sendiri, Habibi kan sebagai ketua OSIS ya, ketua OSIS. Gimana pengalamannya selama menjadi ketua OSIS? Ada nggak sih ganggu banget nih sama pelajarannya atau bagaimana? Atau bisa aja ngatur waktunya gitu? Kalau masalah waktu enggak sih, karena aman kami aja itu ya? bisa mengatur waktu gitu. Karena kan walaupun di pondok kami padat waktunya, cuma karena ada waktu selang beberapa aja, itu kami manfaatkan. Kami curi-curi waktunya. Keren banget. Nah, kalau dari Yasin sendiri seperti apa? Memanage waktunya gitu. Apalagi juga lagi aktif banget di pondok ya. Terus juga saat ini menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Nah, seperti apa? Kalau saya sendiri kalau bagi saya, kalau masalah waktu itu masih bisa diakali. Apalagi kalau misalnya kami bingung melakukan sesuatu, apalagi kalau waktu itu padat, itu alhamdulillahnya guru-guru kami selalu mendukung. Itu baik dari pihak pondok ataupun dari pihak sekolah sendiri. Jadi memungkinkan bagi kami semua, khususnya diri saya sendiri sebagai waketos itu dapat mengambil waktu yang disiplin dan sekiranya tidak mengganggu dengan waktu yang lainnya. Oke, keren banget nih teman Pra2. Ini sih menurut aku wajib banget dicontohin ya. Apalagi kan biasanya ya ketua OSIS sama wakil OSIS itu biasanya kebanyakan izin soalnya.
karena sibuk dengan program-program kerjanya gitu ya selama menjabat sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah, ini juga aku pengen tanyain ke Kak Kadir. Nah, setelah study tour ini Kak, nantinya bakal ada nggak semacam presentasi dari santri ini yang melakukan study tour, misalnya nanti pulang mereka bakal disuruh atau melakukan presentasi di dalam kelas, apa yang kamu dapatkan pada saat study tour, ada nggak nanti kayak gitu? Itu kayaknya harus ada memang, karena biar kita tahu kan apa sih yang mereka dapatkan nih dengan perjalanan ini tadi gitu. Oke, kayaknya Yasin sama Habibi udah deg-degan nih. Udah persiapan banget nih ya. Oke, dan nanti Kak setelah pulang dari sini ada nggak lagi kegiatan-kegiatan selanjutnya atau seperti apa? Atau kembali ke rutinitas semula gitu? Ini mungkin habis dari sini, kebetulan kan memang ini jadwalnya kita futsal ya sama futsal. Nah, cuma karena kebetulan dapat informasi ini, kita ke sini dulu, habis ini langsung ke lapangan. Lapangan keren banget. Tapi memang anak futsal banget bertiga nih ya. Atau jangan-jangan santrinya aja? Santrinya sih aja. Santrinya aja. Mungkin kalau Kak Kadir lebih ke supporternya. Betul. Oke. Nah, aku pengen Kak, aku izin ya main games bareng Habibi sama Yasin. Udah siap belum? Siap. Udah ya. Nanti tinggal dipilih aja, tapi harus jawab dengan cepat miliknya. Oke, serentak ya dua-duanya. Teori atau praktek? Praktek. Habibi? Praktek. Oke, praktek dua-duanya ya. Matematika atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Matematika. Kuliah atau kerja? Kuliah. Akademik atau non akademik? Akademik. Wah, pinter-pinter nih. Paskibra atau MTQ? MTQ. Oke. Nah, pertama aku pengen ke Yasin dulu. Yasin, tadi milih praktek, teori atau praktek? Kenapa milih praktek? Karena menurut saya kalau misalnya teori itu hanya sebatas dari omongan saja. Cakep. Sedangkan praktek itu kita bisa memberikan contoh kepada yang lain. Itu menurut saya praktek itu lebih condong ke praktek. Kenapa? Karena praktek itu lebih memberikan edukasi kepada yang lainnya ketimbang teori. Bener banget, kadang ada yang bisa teori tapi nggak bisa praktek gitu ya. Tapi kalau praktek udah otomatis dapat teorinya juga nih. Oke, keren banget. Habibi, tadi milih matematika ya? Iya. Matematika ketimbang bahasa Indonesia, guys. Kayak aku kalah banget nih. Kenapa milih matematika? Kan itu kayak aduh susah banget hitung-hitung gitu. Kenapa matematika? Emang suka banget gitu ya? Emang suka dari SD. Dari kecil tuh sudah diajar sama ayah saya tuh kan buat ngitung-ngitung gitu. Jadi sudah dari kecil memang suka ngitung. Oke. 1 + 1 berapa? 2. Kamu tambah aku? Kita dong. Oke, selanjutnya kuliah atau kerja, tapi milih kuliah. Oke, nanti udah kepikiran belum, kan ini udah SMA kelas 12 sama kelas 11 ya. Nanti bakal kepikiran nggak mau kuliah di mana gitu? Udah. Nah, kalau Yasin di mana? Kalau saya sudah bicarakan sama orang tua. Asik, matang banget nih persiapannya. Sama guru-guru, apalagi melihat masa pengabdian dulu setahun dan selanjutnya itu diusahakan sebagaimana rata-rata daripada keluaran al-khairat ini rata-rata masuk lanjut ke kuliahnya itu ke luar negeri. Apalagi rata-rata guru-guru di sana khususnya ustadz-ustadz itu berada lulusan luar negeri. Masya Allah. Seperti yang ketua study tour kita kali ini berasal dari lulusan luar negeri. Jadi kami sebagai muridnya harus mengikuti jejak ya. Oke, karena senior di depan udah membuka jalan nih. Oke, luar biasa. Nah, tadi ini yang keempat, akademik atau non akademik, tapi dua-duanya milih akademik ya. Ini nggak usah dibahas lah ya, karena ya siapa sih yang nggak mau akademik gitu Kak ya. Dan ini terakhir aku juga penasaran banget, Paskibra atau MTQ. Karena kalau aku lihat dari prestasi kalian ini sama-sama MTQ dan juga ada yang ikut gerak jalan dan juga Paskibra, tapi milih MTQ. Why? Kenapa? Siapa nih yang mau jawab? Habibi? MTQ. Kalau MTQ itu kan kayak kita tuh lebih mempelajari itu kayak Al-Qur'an apa. Jadi lebih mengetahui lagi. Banyak lagi yang lebih kita ketahui. Luar biasa. Nah, kalau Yasin? Kalau menurut saya, kenapa saya lebih memilih MTQ? Karena apalagi dari sekolah kita berbasis pondok pesantren, apalagi lebih condong ke agama daripada ke umum. Namun tidak sebatas itu saja. Buktinya kami alhamdulillah kegiatan pemerintah yang pemerintah lakukan kami ikut seperti gerak jalan, Paskibraka dan LKBB itu alhamdulillah kami ikut serta dalam melakukan itu dan tidak lepas juga dengan MTQ-nya. Karena MTQ terkhusus saya lebih condong ke MTQ karena agama yang di sana itu lebih condong ke agama semua.
Oke, keren banget. Tapi sebelum kita closing statement Kak Kadir ya, sebelum kita closing statement, aku mau minta izin dulu sama Yasin. Boleh nggak Yasin dipersiapin 2 ayat gitu atau 3 ayat untuk dibacain gitu ya? Pengen dengar gimana sih suara merdunya Yasin kayak gitu. Boleh nggak? Ya, insyaallah. Oke, insyaallah. Terserah ayat-ayat pendek aja, nggak apa-apa. 2 atau 3 gitu ya. Oke, sambil nunggu dipersiapin sama Yasin, apa nih Kak close yang mau disampaikan pendengar terakhir? Kalau dari saya sih mungkin untuk closing yang pertama mungkin promosi sekolah. Yeah. Nanti di akhirnya izin saya ada buat pantun khusus Kak. Boleh, cakep. Belum. Jadi pertama mungkin promosi dulu. Ya bagi siapapun mungkin yang ingin mau, ya. menyekolahkan anaknya di sekolah yang umum tapi ada pondoknya, ya bisa dipikir-pikir lah lagi. Dipikir-pikir lagi ya. Kami insya Allah siap nampung. Pendaftarannya kapan lagi nih Kak? Pendaftaran tahun depan, tahun depan. ajaran baru. Oke, tahun ajaran baru. Ada lagi nggak yang pengen disampaikan, yang belum tersampaikan nih? Sama satu, mumpung lagi di sini, yang ingin saya sampaikan, jangan takut kasih masuk anaknya ke pesantren, karena alhamdulillahnya kita di pesantren juga, tapi kita masih bisa kok. Seperti tadi contohnya kita bahkan mereka gerak jalan indah juara 1 yang katanya kan kita tuh kan biasanya dipandangnya pondok paling cuma jadi ustadz nih gitu. Nah tapi dengan ini kita buktikan nih, tidak selalu pondok itu jadi ustadz aja gitu. Oke, luar biasa sekali ya teman Pro 2 ya. Dialog kita hari ini teman Pro 2. Sebelum aku tutup, kita dengerin dulu ya MTQ kecil-kecilan dari Yasin, silakan. Gimana? Udah siap? Sudah. Oke. Dikit-dikit aja. Oke. Saya akan membacakan surah aja ya. Iya. Dari surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Wow, keren banget. Oke, teman Pro 2 gak kerasa udah di menit ke-57 ya. Inilah tadi teman Pro 2 ya, persembahan dari Yasin, Ahmad Yasin Mujibur Rahman. Dan juga kita tadi ngobrol bareng juga sama Kak Said Abdul Qadir dan Habibie Al-Fajri. Terima kasih banyak udah datang ke Studio Pro 2, udah mau sharing bareng kita di sini ya. Semoga kedepannya sukses dan kita diberi kesempatan lagi untuk ngobrol bareng ya. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang lagi dengerin kita, aku juga mau ucapin thank you banget ya udah stay tune hari ini. Dan udah saatnya kita berempat pamit. Bye-bye. Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Keren banget.